Masuk dan belajar dan berdoa bersama dan masing-masing berdoa dengan berdoa selesai. Baik, terima kasih Adek. Kok kalian lesu sih kelihatannya? Udah pada makan belum? Belum. Biar lebih semangat nih, kita stretching dulu. Ayo berdiri. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Baik, terima kasih. Baik, sebelum masuk di materi kita absen dulu ya. Nadia Evana hadir. Junarti hadir. Kade Ida hadir. Sarunda hadir. Sekar hadir. Melia hadir. Arna hadir. Rosi nggak tahu. Kalian nggak tahu, nggak ada kabar ya? Baik. Kita akan memasuki materi ya. Apakah kalian sudah tahu? Ini untuk kelas 3 ya, Ibu salah tulis. KCD. Mengenal makhluk hidup dan benda mati. Nah, sebelum kita ke materi lebih intinya, Ibu mau nanya dulu, apakah sejauh ini kalian mengenal makhluk hidup apa saja? Ibu, Manusia kita ya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu membedakan makhluk hidup dan benda mati dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Nah, ada juga pengertian makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup itu adalah sesuatu yang memiliki kehidupan, sedangkan benda mati tidak memiliki kehidupan. Ada juga contoh-contoh makhluk hidup dan ciri-cirinya. Yang pertama itu ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Ciri-cirinya makhluk hidup, ia bisa bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman. Dan ia peka terhadap rangsangan. Lalu contoh benda mati dan ciri-cirinya ada apa saja? Meja, buku, batu itu termasuk benda mati atau makhluk hidup? Mati. Ada pensil dan kursi. Nah, ciri-ciri benda mati, ia tidak bernyawa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak membutuhkan makanan dan minuman. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang pertama ada gambar apa itu? Manusia. Lalu yang kedua ada baby gajah. Betul-betul ya, Amelia. Lalu yang ketiga ada gambar pohon. Nah, ketiga ini termasuk benda mati atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Kenapa bisa disebut makhluk hidup? Jelaskan Junarti. karena bisa bernapas. Dan membutuhkan makanan. Dan di sini juga ada batu, meja, dan boneka. Siapa yang suka sama boneka? Saya. Apakah di rumah kalian ada boneka? Ada.
sejauh ini materi kita tadi, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Apakah paham? Paham. Iya, baik. Kalau sudah paham, Ibu ada tugas kelompok yang akan dibagikan menjadi 2 kelompok. Kelompoknya Ibu pilih ya. Kelompok 1 Jurati, Kade, dan Sekar. Kelompok 2 Arma, Melia, dan Nadia. Sekar bergabung ke kelompok 1. Ibu jelasin ya. Nah, di situ ada lembar kerja. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian ya, dengan nama anggota kalian. Siapa tulisannya paling bagus dan cepat selesai dan benar semua itu ada hadiah. Di situ bisa kita lihat ada, jangan dulu, Ibu jelasin. Di situ ada tulisan di sebelah kiri ada makhluk hidup dan di sebelah kanan ada benda mati. Kalian lihat di situ ada gambar-gambar, lalu tempelkan yang menurut kalian benda mati, tempelkan di benda mati, yang makhluk hidup tempelkan di makhluk hidup. Ibu ini Ibu nggak ada jadinya. Oh, ada ini, nggak ada itu. Nggak ada. Ada yang nggak ada. Semua. Nggak ada. Ini Nggak ada, Ibu. Oh, maaf ya. Ini nah, Bukan ada juga lagi nanti tempel. Ini bukan ada ini tempel sekali, dua kali. apa aja? Aku dia bisa bukainya. Kurang itu kan? Gak usah, emang 4. 4 aja. Itu ada 4 aja ya. Sudah, Bu. Baik, kalau nama kelompok dan anggotanya udah tulis? Sudah. Ya, silakan kumpul. Cuma 4 aja ya. Kelompok 2 apakah sudah? Ibu koreksi dulu ya. Baik, semuanya sudah Ibu koreksi dan Ibu lihat di sini semua betul. Dan Ibu tadi bilang cuma tuliskan kelompok dan anggota. Dan siapa paling cepat ya dan benar semua. Terus yang menang kelompok 1. Hadiahnya nanti ya, masih di situ. Bohong. Ibu bohong. Kalian bertiga ya, isinya ada 6. Jadinya bagi sama 2 ya. Iya. Untuk kelompok 2 jangan berkecil hati ya.
Kasih aplaus buat Ade. Lalu ibu tanya Arna ya. Iya, Bu. Nah, ada meja. Meja ini termasuk makhluk hidup nggak? Enggak, Bu. Termasuk makhluk apa? Termasuk benda apa? Mati. Benda mati. Kenapa disebutkan benda mati? Karena dia nggak bisa gerak. Karena nggak bisa gerak. Kamu tahu meja itu seperti apa? Tahu, Ibu. Pintar. Kita lanjut ke Nadia ya. Pensil ini Nadia. Termasuk benda mati atau makhluk hidup? Mati. Benda mati. Kenapa bisa disebutkan benda mati? Karena dia tidak makan. Tidak makan. Pintar. Sekali lagi ya. Nah, manusia. Tadi kan ibu tanya, kalian sudah mengerti dan apa saja ciri-ciri manusia? Kan bisa jelaskan. Manusia ini termasuk makhluk hidup atau benda mati dan sebutkan ciri-cirinya. Makhluk hidup, ya. Ciri-cirinya. Kenapa punya mata? Ya, punya hidung, ya. Bisa makan. Dan bisa bergerak. Sekarang ke Melia ya. Kursi. Ini masuk benda mati atau makhluk hidup? Benda mati. Benda mati. Kenapa disebutkan benda mati? Karena dia nggak bisa Berkembang biak. Ya, bagus. Bagus ya, Mbak. Kasih aplaus dulu. Sekarang terakhir ya, Jenati. Ada ayam. Termasuk makhluk apa? mati. Benda mati, Bu. Wow. Kok kamu bilang ayam ini termasuk benda mati? Kan tadi ibu tanya, apakah kalian sudah paham? Beda paham. Lalu kenapa kalian jawab ayam ini termasuk benda mati? Karena di foto itu mati. Ya, ini kan di foto, tapi apa nanti? Karena kalau dipotong mati. Ya, kalau dipotong itu memang mati, tapi ibu tanya, ayam ini termasuk makhluk hidup atau benda mati? Bukan nanyanya kalau dipotong itu mati apa enggak? Gitu ya, jadi ayam ini termasuk makhluk hidup karena dia membutuhkan makanan, minuman, dan bisa berkembang biak. Iya, Bu. Masih lucu. Iya. Jika Ibu Baik, ibu rasa kalian sudah mengerti dan memahami ya makhluk hidup dan benda mati serta ciri-cirinya. Kalau kalian memang
masa depan